Biasanya beberapa peternak pada saat brooding DOC mengalami beberapa kendala, entah DOC banyak yang mati, pertumbuhan tidak seragam, terkena virus atau penyakit yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya, yang sakit lekas diberikan kesembuhan. Kembali lagi di channel Mustika Farm. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing pengalaman saya dalam beternak ayam chopper mengenai beberapa kendala yang sering ditemui peternak ketika brooding DOC. Perlu kita ketahui sahabat, masa brooding tentunya menjadi poin penting dalam perkembangan produktivitas ayam selanjutnya. Oleh karena itu, setiap peternak memiliki cara masing-masing pada saat brooding DOC. Tentunya semua itu tujuannya sama sahabat, yakni agar pertumbuhan DOC itu bagus dan meminimalisir angka kematian. Apalagi bagi peternak pemula yang masih tahap belajar, yang belum benar-benar menguasai tentang cara beternak ayam chopper dengan benar. Nah, di sini kita akan kupas tuntas kendala apa saja yang sering ditemui peternak ketika brooding DOC. Yang pertama, DOC banyak yang mati. Dalam hal ini tentu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab DOC itu banyak mengalami kematian sahabat. Bisa dikarenakan kualitas DOC kurang bagus, pemanas yang tidak sesuai, artinya pemanas yang kita berikan hangatnya itu tidak merata atau kurang maksimal. Bisa juga dikarenakan cuaca pada musim tertentu terlalu dingin. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap angka kematian DOC karena kedinginan. Untuk pencegahan, kita bisa menambahkan lagi untuk pemanasnya di waktu-waktu tertentu agar DOC tetap merasa hangat dan nyaman. Karena bila DOC kedinginan, DOC akan cenderung bergerombol dan DOC akan saling bertumpuk. Nah, ketika kita paginya mau memberikan pakan dan mengganti air minumnya, ada sebagian dari DOC yang mati karena faktor kedinginan tadi sahabat. Dan untuk tirai kandang, kalau malam itu kita harus selalu menutup ya sahabat, karena jangan sampai udara malam itu masuk di kandang brooding. Yang kedua, pertumbuhan DOC tidak merata. Biasanya pertumbuhan DOC yang tidak merata ini disebabkan karena protein pakan yang kita berikan tidak sesuai atau kadar protein pakannya itu rendah sahabat. Biasanya juga karena tempat pakan dan tempat minum yang kita berikan itu kurang. Usahakan untuk DOC dari umur 0 sampai dengan 1 bulan kita berikan pakan yang berprotein 23%. Karena ayam masih kecil membutuhkan protein yang tinggi. Untuk pakan sendiri bebas mau pakai jenis apa, merek apa. Yang terpenting proteinnya 23%. Nah, nanti setelah umur 1 bulan ke atas baru kita bisa memberikan pakan yang agak rendah, namun tetap minimal proteinnya itu 20%. Karena untuk kejar bobot ayam agar sesuai dengan target, sebenarnya kita memberikan pakan protein tinggi di awal DOC itu tidak rugi sahabat. Walaupun harganya itu lebih tinggi, namun konsumsi pakan dari DOC sampai umur 1 bulan per 100 ekor itu hanya membutuhkan 1 sak. Berarti per ekor menghabiskan pakan itu 5 ons saja sahabat dalam waktu 1 bulan. Baru setelah umur 1 bulan ke atas, konsumsi pakan akan bertambah banyak. Karena ayam kan semakin dewasa, kebutuhan pakan akan semakin bertambah. Jika dari awal DOC kita sudah memberikan kualitas pakan yang baik,
maka pertumbuhan DOC kedepannya juga akan optimal. Karena pertumbuhan DOC yang akan menentukan pertumbuhan ayam selanjutnya. Yang ketiga, terkena penyakit atau virus. Biasanya penyakit yang sering muncul pada saat kita brooding DOC. Yang pertama, ompalitis. Penyakit ini sering muncul pada saat brooding. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli yang terjadi karena penanganan yang kurang tepat saat ayam baru menetas. Gejala yang biasa ditemukan, diare, DOC terlihat murung, pusar basah, membengkak dan kemerahan. Hal ini dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah yang serius pada minggu pertama. Yang kedua ada salmonella atau biasa disebut berak kapur. Gejala yang ditimbulkan kotoran ayam berwarna putih seperti kapur. Yang ketiga CRD. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan. Cirinya ayam mengalami gangguan pernafasan seperti ngorok dan ayam terlihat pucat. Yang keempat ada gumboro. Ini juga virus yang berbahaya jika kita tidak memberikan perawatan yang optimal. Ciri ayam terkena virus gumboro, ayam terlihat lesu, tidak nafsu makan, namun banyak minum. Bisa juga ayam mati mendadak, sahabat. Nah, dari keempat penyakit tersebut kita bisa memberikan pencegahan dan penanganannya. Yang pertama, kita bisa memberikan air gula merah ketika DOC itu baru datang. Kita bisa memberikannya dengan air gula merah agar imun DOC baru datang itu kembali lagi menjadi bugar. Dan selanjutnya kita bisa memberikan vitamin ataupun kita bisa memberikan herbal, jamu-jamuan dengan memberikan gula merah. Kita campur dengan kunyit, jahe, serai dan temulawak, dan kita berikan garam sedikit. Itu juga bisa memberikan imunitas ayam, daya tahan tubuh DOC itu lebih kebal lagi, sahabat. Yang selanjutnya kita selalu menjaga liter kandang. Nah, bila DOC kita memberikan alas DOC itu menggunakan sekam padi, kita harus tetap menjaga dari amonia itu sendiri. Jangan sampai amonia itu terlalu tinggi sehingga bisa mengakibatkan atau mengganggu dari pernafasan DOC. Selanjutnya juga kita bisa menyemprot kandang DOC dengan menggunakan desinfektan ataupun dengan menggunakan E4. Dengan kita rutin menyemprot, insya Allah bakteri dan virus akan hilang, sahabat. Bahkan mungkin tidak ada. Dan jangan lupa juga kita selalu memberikan vaksinasi, karena untuk populasi yang agak lumayan saya menganjurkan untuk vaksinasi, karena lebih baik pencegahan daripada kita mengobati. Oke, sahabat, mungkin dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus benar-benar optimal dalam kita brooding DOC, entah itu dari kita memperlakukan treatment pakan, treatment kandang, dan penghangatnya pun kita harus optimal agar pertumbuhan DOC itu tumbuh dengan baik, karena pertumbuhan DOC akan mempengaruhi pertumbuhan ayam kedepannya. Oke, sahabat, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari video saya. Jika kalian masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat.
Di sini kita sama-sama belajar ya sahabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara.